Pengertian plasmid. Plasmid adalah molekul DNA yang berbentuk sirkuler dan mempunyai untaian ganda yang dapat mereplesikan diri. Plasmid biasanya dapat ditemukan pada bakteri. Di dalam satu sel dapat ditemukan lebih dari suatu plasmid dengan ukuran yang bervariasi, namun semua plasmid tidak menyandingkan fungsi yang penting dalam pertumbuhan sel tersebut. Umumnya, plasmid keadaannya yang berkurang menguntungkan sehingga bila keadaannya kembali normal, DNA plasmid dapat dibuang. Insulin dibuat di dalam tubuh manusia dengan dikontrol oleh gen insulin. Insulin ini kemudian diambil dari pulau Langerhans tubuh manusia lalu disembunyikan ke dalam plasmid bakteri. Untuk menghubungkan gen insulin dengan plasmid diperlukan rekomendasi genetik yang dalam rekomendasi DNA dilakukan pemotongan dan penyambungan DNA. Dalam proses pemotongan dan penyambungan tersebut menggunakan enzim pemotongan dan penyambungan yang enzim pemotongan tersebut dikenal sebagai enzim resistik atau enzim penggunaan yang bernama resistika endonuklease. Enzim pemotongan ini berjumlah banyak dan setiap enzim hanya bisa memotong urutan basa tertentu pada DNA. Untuk hasil pemotongannya berupa sepenggal DNA berunjung runcing yang komplement. Yang selanjutnya DNA manusia yang diinginkan disambungkan ke bagian benang plasmid yang terbuka dengan menggunakan enzim ligase DNA yang mengkatalis ikatan fosfodiester antara dua rantaian DNA. Dalam potongan DNA antara gen manusia dengan benang plasmid ini dapat menyambungkan karena endonuklea yang digunakan untuk memotong DNA manusia yang benang plasmid tersebut sama jenisnya, sehingga dihasilkan ujung-ujung yang sama strukturnya. Gen manusia dan plasmid yang telah menyatu berbentuk lingkaran plasmid ini disebut dengan kimera atau DNA rekobia. Kimera tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel target E. coli. Bakteri ini akan hidup normal dan memiliki tambahan yang sesuai dengan sifat gen yang disisipkan. Bakteri E. coli kemudian dikultur untuk dikembangbiakan. Bakteri tersebut kemudian mampu menghasilkan hormon insulin manusia. Hormon insulin ini akhirnya dapat panen untuk digunakan oleh orang yang membutuhkannya. Keuntungan dari insulin hasil rekayasa genetik ini ialah insulin tersebut bebas dari protein hewan yang tercemar yang sering menimbulkan alergi. Cloning gen dengan penggunaan plasmid. DNA plasmid diisolasi dari bakteri dan DNA berisi gen yang diinginkan dari jenis sel lain, misalnya gen yang mengkode suatu hormon. Potong DNA yang berisi gen tersebut diselipkan ke dalam salah satu plasmid, yang kemudian menghasilkan DNA rekombinan. Plasmid rekombinan dikembalikan ke sel bakteri. Sel bakteri ditumbuhkan dalam kultur, kemudian membentuk klon sel. DNA asing yang disambungkan ke dalam plasmid tidak merusak kemampuan plasmid untuk bereplikasi di dalam sel bakteri, dan gen yang diinginkan direplikasi bersama dengan plasmid begitu sel inangnya menjadi banyak. Dapat dikatakan gen itu telah diklon. Identifikasi klon bakteri yang membawa gen yang diinginkan tersebut. Aplikasi terakhir dari pengklonan gen dalam bakteri. Karakteristik plasmid mempunyai karakter atau sifat yang membawa satu atau lebih gen, mempunyai bentuk sirkular double helix dengan ukuran 1 kb sampai lebih dari 250 kb. Ukuran plasmid sangat bervariasi, tetapi pada umumnya lebih kecil dari ukuran bahan genetik utama sel prokaryotik. Sebagai contoh, plasmid Colvie K30 yang ada di dalam sel E. coli hanya berukuran sekitar 2 kb. Pada bakteri, jumlah plasmid yang dimiliki bervariasi bahkan sampai ribuan atau bahkan tidak memiliki plasmid. Plasmid dapat bereplikasi sendiri, tidak tergantung pada kromosom, dan membawa beberapa gen tapi tidak penting. Maksudnya ada atau tidak ada gen tersebut sama saja. Misalnya gen resistensi terhadap senyawa tertentu. Klasifikasi plasmid.
Plasmid merupakan materi genetik di luar kromosom atau ekstrakromosomal, tersebar luas dalam populasi bakteri, terdiri dari beberapa 100 kpb, beratnya kurang lebih 1-3% dari kromosom bakteri. Berada bebas dalam sitoplasma bakteri, dapat bersatu dengan kromosom bakteri, dapat berpindah dan dipindahkan dari satu spesies ke spesies lain. Jumlah dapat mencapai 30 atau dapat bertambah karena mutasi. Plasmid terdapat di dalam sitoplasma organisme prokariot dan eukariot sederhana uniseluler. Selain terdapat dalam bakteri, plasmid juga terdapat pada Saccharomyces cerevisiae. Klasifikasi plasmid berdasarkan kemampuan mentransfer ke bakteri. Yang pertama, konjugasi. Pada plasmid F, menginisiasi terbentuknya filus atau bakteri jantan. Filus adalah saluran yang menonjol, melekat, dan melesis bakteri lainnya sebagai jembatan sitoplasma. Plasmid bereplikasi, kemudian plasmid replikasi yang baru dipindahkan ke sel bakteri pasangannya. Kedua, non-konjugasi. Plasmid ini hanya dapat ditransfer dengan bantuan plasmid. Yang ketiga, mobilisable, yang pada saat tertentu bisa pindah dan pada saat lainnya hanya membawa sebagian dari gen diperlukan untuk mentransfer, dan juga bisa pindah atau parasit pada saat konjugasi plasmid.